dan betul-betul tahu bahwa posisi saya sebagai masyarakat, posisi saya misalnya sebagai mahasiswa, sebagai dosen itu apa. Sadarnya penuh, istilahnya kalau di eranya teman-teman mindful gitu mungkin ya. Hai teman bicara, kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Nah teman bicara, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Teman bicara, untuk tema yang ingin kami usung kali ini adalah Ramadan dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam. Oh iya Kak Imam, kira-kira kita kedatangan siapa ya Kak? Oke Kak Rajita, kita kedatangan Bunda Turasih MSI. Beliau merupakan Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Bunda gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Bunda kita bisa langsung tanya-tanya aja nih soal tema yang kita bahas kali ini tentang pengembangan masyarakat Islam. Bunda, yang dimaksud pengembangan masyarakat Islam itu apa sih Bunda? Oke, baik, terima kasih. Jadi pengembangan masyarakat Islam itu adalah konteks pembangunan manusia sebenarnya, konteks pembangunan manusia, tetapi dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau di UIN SSC itu ada salah satu jurusan, namanya jurusan pengembangan masyarakat Islam. Di situ kita belajar tentang konteks pengembangan masyarakat bukan hanya untuk orang Islam, tetapi memaknai bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian seluruh umat manusia itu memiliki porsi yang sama untuk berkembang, untuk maju. Nah, kira-kira di situ konteks pengembangan masyarakat Islam. Kalau secara konseptual, pengembangan masyarakat Islam itu artinya mendorong perubahan kehidupan, misalnya dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang kurang mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mandiri menjadi mandiri. Nah, konteks pengembangan masyarakat Islam ini adalah untuk mendorong manusia memiliki keberdayaan, memiliki power untuk bisa mendukung kehidupannya. Begitu. Bunda, mengapa momentum Ramadan ini menjadi saat yang tepat untuk mengembangkan masyarakat Islam? Oke, jadi Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah, bulan yang kita maknai bersama sebagai bulan semacam semacam arena untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu atau fastabiqul khairat itu adalah salah satu nilai utama di dalam pengembangan masyarakat Islam. Bayangkan semua orang sekarang berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian berlomba-lomba untuk mencari pahala, mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah yang tadinya nggak ke masjid. Jadi sering masjid. Iya. Tadarus juga. Iya betul. Tadinya tadarus kan mungkin di momen-momen tertentu saja gitu ya, malam Jumat ya gitu ya. Nah, sekarang diusahakan setiap malam gitu. Tapi tidak hanya secara harfiah seperti itu ya. Bahwa pengembangan masyarakat Islam ini kan konteksnya dakwah bilhal. Ada dakwah bilisan, ada dakwah bilhal. Dakwah bilisan ini contohnya podcast ini. Ini dakwah bilisan, menyampaikan sesuatu informasi dengan misalnya podcast, kemudian dengan pengajian itu bilisan. Tetapi ada konteks dakwah bilhal, dakwah dengan amal perbuatan, memberikan contoh. Dakwah dengan amal perbuatan itu contohnya apa? Di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran untuk bersedekah, memberi. Momentum Ramadan itu ada salah satu momen yang luar biasa adalah membayar zakat fitrah, zakat mal. Itu adalah contoh gitu. Berdakwah kita memberikan harta kita 2,5% untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu baru satu contoh. Contoh yang lain adalah misalnya yang tadinya tidak memberikan makanan kepada tetangga gitu, karena kemudian tahu ada esensi nilai bahwa ketika kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama
dengan orang yang berpuasa itu gitu. Jadi kita udah berpuasa sendiri dapat 1 pahala gitu ya kalau hitung-hitungan matematis. Kemudian kita ngasih nih ke tetangga kita, dan tetangga kita ada 5 orang. Bayangkan sudah berapa kali lipat pahalanya gitu. Nah, jadi dengan itu dakwah bilhal, dan itu menunjukkan bahwa oh, Islam itu memang betul-betul rahmatan lil alamin ya, saling membantu, saling memberi, kemudian peduli kepada sesama gitu. Itu contoh dakwah bilhal yang tadi dalam konteks mengapa sih Ramadan menjadi momentum pengembangan masyarakat Islam. Sekali lagi, Islam ini adalah value-nya gitu. Jadi bukan hanya orang Islam, karena mungkin ini karena Gen Z ya, Gen Z. Jadi tahun lalu ada salah satu fenomena war takjil. Oh iya betul. Kalau ingat ya, war takjil gitu. Yang kemudian yang menikmati juga orang-orang non-muslim juga mendapatkan berkahnya gitu ketika di bulan Ramadan mereka jualan takjil laku, mereka membeli takjil laku dan akhirnya mendorong perekonomian masyarakat gitu. Itu adalah contoh gitu bagaimana pengembangan masyarakat Islam yang di dalamnya ada value-value keislaman itu menjadi salah satu cara dakwah bilhal yang tepat di bulan Ramadan. Oh, jadi Bunda, untuk value-value yang udah tadi disebutkan, apakah ada tantangan tersendiri dalam mengembangkan masyarakat Islam di momen Ramadan kali ini? Oke, saya rasa setiap proses itu memiliki tantangan masing-masing gitu. Apalagi kita menghadapi era modern kan ya. Era modern yang teman-teman juga mungkin merasakan ada perubahan yang sangat signifikan. Mungkin dulu kecilnya ketika di kampung atau di desa gitu, guyupnya itu kan terasa sekali. Kemudian pindah nih, hijrah ke kota misalnya, yang dimana ciri-ciri masyarakat kota itu relatif individualis, misal gitu ya, individualis, sibuk bekerja. Kalau teman-teman mungkin sibuk kuliah gitu ya, sibuk kuliah, artinya sudah sibuk dengan dunia masing-masing. Ditambah lagi kita ada kesibukan tambahan mengelola gadget kita. Gitu ya, mengelola gadget kita, scroll TikTok, scroll Instagram dan sebagainya. Itu adalah tantangan sebenarnya ketika manusia itu fokus dengan kehidupan pribadinya gitu. Kemudian ketika itu menjadi trigger untuk tidak memperhatikan dunia sekitarnya, itu adalah tantangan terbesar karena pengembangan masyarakat itu tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kita harus bersama-sama gitu ya, di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan untuk bisa mendorong perubahan itu. Misalnya seorang dai, contoh ya, ini dakwahnya memang bilisan gitu. Tetapi kalau dikontekskan ke dalam dakwah bilhal dengan amal perbuatan, dai ini sebagai teladan. Beliau bisa ceramah di hadapan masyarakat umum itu bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi di situ ada proses kan. Beliau memiliki jejaring mungkin dengan komunitas tertentu. Kemudian beliau memiliki tema yang sesuai dengan komunitas tertentu, dan itu didapatkan temanya bukan karena beliau belajar sendiri. Ada pembelajaran yang terus-menerus gitu, bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu dipelajari gitu, ada guru-gurunya dan sebagainya. Itulah kenapa tantangan pengembangan masyarakat Islam di era modern terutama itu adalah soal perilaku individualis. Yang kedua adalah tantangan dengan menghadapi dunia digital itu. Tetapi itu semuanya bisa dihadapi gitu ya, bisa dihadapi. Satu, kalau terkait dengan manusia, apabila itu konteksnya individualisme, maka bisa dihadapi dengan apa? Dengan kita membuka diri gitu ya, membuka bahwa menyadari diri kita sebagai makhluk sosial ya, homo homini socius namanya. Kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa terlepas dari orang lain gitu. Mau minum es teh aja kita butuh orang lain. Gulanya siapa yang bikin di pabrik gula? Orang lain. Ya, petani tebu, iya kan? Menanam tebunya dulu sampai dalam bentuk segelas es teh di depan hadapan kita gitu ya, di depan kita. Itu kita butuh ribuan orang gitu ya, harus ada kesadaran itu. Yang kedua adalah konteks pengembangan masyarakat Islam ketika menghadapi era modern terutama digitalisasi adalah bisa bersinergi dengan arus zaman itu gitu. Jadi misalnya Gen Z memang lekat dengan gadget, dengan digital, maka dorongkan informasi-informasi itu melalui media digital. Bunda, prinsip dari pengembangan masyarakat Islam itu apa ya, Bunda? Oke, prinsip. Nah, ini kembali lagi nih ya, misalnya kita semua manusia hidup itu kan punya prinsip ya. Prinsip itu semacam pegangan gitu. Kalau orang nggak punya prinsip, mudah sekali nih terombang-ambing gitu kan. Betul. Nah,
prinsip pengembangan masyarakat Islam itu berdasar pada dua hal tentu saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya. Al-Quran itu perintah Allah, Sunnah itu adalah teladan yang diberikan oleh Rasulullah gitu. Nah, prinsip-prinsip itu kemudian berkembang gitu seiring perkembangan zaman. Di antaranya adalah prinsip keadilan, bahwa Islam ini melihat semua manusia itu punya hak dan kewajiban gitu yang harus dijalankan. Kita sebagai manusia itu diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai apa? Sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita memperoleh hak dari Allah. Kita diberikan hak-hak yang sangat banyak gitu ya, privilege lah kalau bahasa bahasa populernya gitu, itu privilege gitu. Apa, kita punya kemampuan untuk bernafas dengan oksigen yang gratis, itu privilege, itu hak yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Nah, prinsip keadilan itu kan tidak melihat ya bahwa ini orang muslim, ini orang non muslim, kemudian oksigennya beda kan, gitu ya. Di situ ada prinsip keadilan. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian dalam pengembangan masyarakat Islam melihat keadilan itu misalnya gitu, bukan berarti selalu sama rata sama rasa gitu ya. Tetapi misalnya ada di situ diatur-atur hukum tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, itu diatur semua. Itu juga salah satu prinsip keadilan. Kemudian ada lagi prinsip misalnya mendorong kolaborasi gitu ya. Jadi prinsip kerjasama itu juga didorongkan ya. Bagaimana misalnya banyak sekali cerita-cerita sejarah di masa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, karena pengembangan masyarakat Islam ini basisnya adalah bagaimana Rasulullah mengembangkan masyarakat di Madinah itu pasca hijrah. Itu kan sebenarnya banyak sekali konteks yang dibangun bersama-sama dengan masyarakat. Misal bermuamalah itu jual beli ya contohnya ya. Contoh jual beli itu diatur gitu ya. Bagaimana sih sisi kolaborasinya gitu ya, sisi kolaborasi. Bagaimana orang bekerja sama, misalnya ada yang menjadi produsen, kemudian ada yang menjadi marketingnya dan sebagainya, itu kan diatur pola-pola kerjasamanya gitu, yang akhirnya menentukan hak dan kewajibannya lagi dan seterusnya gitu. Kemudian pola-pola berpihak kepada orang yang lemah, kepada golongan lemah. Di momen Ramadan terutama gitu, kita kan mudah sekali mendefinisikan siapa sih golongan-golongan orang yang lemah gitu ya. Mereka adalah kaum fakir, miskin, duafa gitu, yang kemudian ada turunan-turunannya gitu, misalnya anak yatim, kemudian lagi ada orang yang memiliki hutang, contohnya seperti itu. Nah, keberpihakan terhadap kaum yang lemah ini dimanifestasikan melalui zakat. Betul, zakat. Nah, itu adalah contoh beberapa prinsip dalam pengembangan masyarakat Islam. Oke, makasih Bunda. Mungkin untuk harapan di momentum Ramadan ini supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri, itu seperti apa Bunda? Oke, momentum kualitas diri supaya kita menjadi bagian dalam konteks pengembangan masyarakat gitu ya. Sebenarnya tadi kembali ke konteks kesadaran gitu ya, karena kalau di dalam pengembangan masyarakat itu ada istilah consciousness atau kesadaran, dan kesadaran itu ada dua, ada kesadaran semu dan ada kesadaran kritis. Kesadaran semu tuh contohnya adalah saya merasa bahwa saya sudah mampu, sudah berdaya, sudah bisa melakukan sesuatu, tapi ternyata belum gitu. Sebagai contoh nih ya, orang masyarakat gitu ya, masyarakat ngerasa sudah berpartisipasi di dalam proses politik misalnya, tapi ternyata partisipasinya hanya sekedar memilih dalam pemilihan umum gitu. Kemudian proses setelahnya dia tidak memiliki partisipasi lagi, tinggal menerima perintah saja. Itu kesadaran semu. Tetapi kalau kesadaran kritis itu adalah mengikuti seluruh proses dan betul-betul tahu bahwa posisi saya sebagai masyarakat, posisi saya misalnya sebagai mahasiswa, sebagai dosen itu apa. Sadarnya penuh. Istilahnya kalau di eranya teman-teman mindful gitu mungkin ya, istilah teman-teman. Jadi kesadaran untuk bisa menjadi bagian pengembang masyarakat adalah tadi kesadaran itu. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki tekad untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat sekecil apapun. Jadi misalnya
dicontohkan gitu ya, sebagai muslim itu iman yang terlemah itu adalah salah satunya menyingkirkan duri dari jalan. Iya kan? Nah, itu sudah kontribusi ke pengembangan masyarakat Islam. Karena di dalamnya ada unsur memberi gitu ya. Kita memberi, nyingkirin paku lah ya. Kalau duri sekarang mungkin agak susah gitu. Nyingkirin paku, ada berapa orang yang bisa terselamatkan dari misalnya kita menyingkirkan satu paku. Karena akhirnya ban yang tadinya mau bocor nggak jadi bocor. Orang yang naik motor yang bannya tadinya harusnya bocor gitu, ternyata dia punya kepentingan yang urgent untuk menyelamatkan banyak orang misalnya. Efek bola saljunya itu sangat terasa hanya dengan kegiatan kecil yang bisa kita lakukan. So, kita sama-sama apa yang bisa saya lakukan dari hal yang terkecil gitu. Bahkan ngasih satu gelas es teh, mungkin kebahagiaannya itu ke seluruh keluarga gitu. Tidak hanya satu orang. Mungkin itu ya. Dari kesadaran kemudian kita kontribusikan sekecil apapun kemampuan kita. Bunda, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman bicara, Bun? Pesan ya. Oke, jadi untuk teman bicara semuanya, mungkin Ramadan ini adalah momentum yang tepat gitu kita menjadi bagian proses pengembangan masyarakat dalam konteks nilai-nilai keislaman gitu. Mengapa Ramadan menjadi momentum yang tepat? Kita semua sekarang punya arenanya sekecil apapun gitu. Kita berpuasa menahan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu adalah bagian dari pengembangan masyarakat. Kita punya makanan lebih gitu, buat apa disimpan-simpan gitu nanti basi, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita punya ilmu gitu ya, daripada disimpan sendiri, ya sudah kita bagikan saja dengan konteks yang berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman masih sekolah dengan teman sekolahnya yang sedang kuliah, berdiskusi dengan sesama teman di jurusannya dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas kita bisa merepresentasikan kita sebagai umat muslim. Umat muslim itu seperti apa sih? Tunjukkan bahwa kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau ketemu kita tuh adem gitu loh, jangan sampai ketemu kita bawahnya mau konflik gitu ya. Kira-kira mungkin itu, karena manifestasi dari rahmatan lil alamin itu bukan dari mana-mana, tetapi dari individu umat Islamnya gitu. Satu individu baik, kemudian 10 individu baik akan semakin tentram gitu. Tapi kalau kemudian pas ketemu kita hawanya pengen konflik, ya mengerikan sekali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Bun sudah menjelaskan kepada saya, Kak Imam dan juga teman bicara. Nah, teman bicara, akhirnya kita jadi tahu nih apa itu pengembangan masyarakat Islam dan aspek-aspek yang harus kita jaga agar dapat menjaga lingkungan masyarakat Islam yang baik. Terima kasih juga kepada teman bicara yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.